ngasih apa-apa. Nah, orang yang seperti ini perlu diragukan hadis yang diriwayatkannya sampai sebegitunya. Ya. Jadi kita mengkaji juga usul fikih. Apa itu istishab? Bagaimana para sahabat misalnya memberikan fatwa. Jadi nggak boleh kita lepas daripada sahabat. Bagaimana istihsan? Bagaimana syar'un mangqoblana? Ya, bagaimana al-uruf? Wah, banyak sekali. Bagaimana misalnya ada dua mudarat, diambil mudarat yang lebih ringan, namanya akhafud darurain. Jadi kita dulu dikaji betul itu. Otomatis kalau kita punya dasar-dasar agama yang seperti ini, kita bisa lebih luas, lebih tenang. Wawasan kita seolah-olah kita melihat dari atas. Oh, seperti ini versinya, seperti ini versinya. Itulah yang membedakan antara orang yang seperti disebutkan oleh Allah, orang yang mengetahui dan orang yang tidak mengetahui. Saya mengutip copy paste langsung dari kitab, saya langsung terjemahkan saja supaya singkat. Banyak hamba-hamba yang mengaku hamba tapi bodoh. Apa itu? Seperti apa kebodohan seorang hamba? Nah, ini dia. Ilmu setinggi apapun kalau tidak memahami ini sia-sia. Saya mengkaji epistemologi sekuler. Kita lihat orang-orang di barat yang ahli matematika itu ateis, Pak. Ahli matematika ateis. Psikolog modern ateis. Sosiolog modern ateis. Ya, beda betul dengan ulama-ulama dahulu. Kita kan dulu punya ulama-ulama hebat seperti Al-Jabbar, Al-Khawarizmi. Ya, Ibnu Sina dan seterusnya. Itu mereka orang-orang yang betul-betul jelas tauhidnya. Karena mereka paham ilmu ini. Tapi orang menuntut ilmu memang hatinya kotor. Ilmu itu justru semakin membuat dia semakin jadi orang gila. Jadi ateis, na'udzubillah. Makanya Bapak Ibu kita yang menuntut ilmu ini harus kita pahami. Apa itu kebodohan seorang hamba yang menuntut ilmu itu? Disebutkan begini. Kebodohan seorang hamba katanya adalah jika ia meski memiliki ilmu tapi dia tidak bersedih, tidak pula malu dengan hilangnya kekhusyukan dalam sholatnya. Jadi kalau kita Bapak Ibu, meskipun kita masih dalam proses untuk menambah kekhusyukan kita, walaupun kita belum sampai di tingkat teratas untuk khusyuk, tapi ada rasa sedih juga, ada rasa malu di situ. Ya Allah, bantu aku supaya ibadahku semakin khusyuk. Kalau ada rasa malu, ada rasa sedih, berarti kita sudah boleh dikatakan orang yang berilmu di situ. Sebaliknya, sudah sholatnya nggak khusyuk, tapi nggak ada rasa malu, nggak ada rasa sedih, nah itu kita masih bodoh. Kemudian katanya di sini, orang yang bodoh itu tidak bersedih pula dengan hilangnya sifat-sifat kesabaran dalam dirinya. Ya, padahal sabar itu penting. Tidak bersedih dengan hilangnya kepemurahan. Tidak ada sedikit pun kedermawanan. Jadi kalau dia tidak sedih, itu dia bodoh, kata kitab ini. Kan disebutkan dalam hadis itu. La yajtami'ani al-iman wal bukhli fi qalbi rajulin mu'minin abada. Ya, tidak mungkin bisa bertemu antara keimanan dan kebakhilan. Gak mungkin bertemu ini di dalam hati seorang muslim. Yang namanya beriman itu pasti dermawan. Maka kitab ini mengatakan kalau ada orang bersedih, tidak bersedih dengan kebakhilannya, berarti dia bodoh. Ini bukan kata saya, ini kata kitab yang saya kutip. Hilang kejujuran, tidak terasa berat ketika salah bicara, ya, selonong boy aja, udah salah tapi nggak merasa berat, tidak merasa berat ketika memfitnah, menggibah, berbuat hal-hal yang tidak sesuai dengan kondisi jiwanya.
Ini semuanya menunjukkan kebodohan seorang hamba. Setinggi apapun ilmunya, levelnya dimanapun, tapi kalau hilang rasa kepemurahan, kejujuran, hilang rasa khusyuk, tidak bersedih ketika ada perbuatan baik, tapi dia lewatkan, maka ini orang-orang yang bodoh. Nah, percuma orang-orang yang pintar, ya, itu bukan dikatakan pintar, itu pintarnya pintar palsu, ya, naudzubillah. Kita lanjutkan. Ilmu itu kan sebuah cahaya. Saya kira Bapak Ibu sudah hafal semuanya tentang pengakuan Imam Syafi'i itu, ya, wa nurullahi la yuhda lil asi, cahaya Allah itu tidak diberikan kepada pelaku dosa, pelaku maksiat. Maka kitab ini menyebutkan al ilmu an nafi huwa alladhi yambasitu fi sadri sa'ahi wa yankashifu bi anil qalbi qana'ih. Jadi kalau kita mau mengkaji ilmu kita ini bermanfaat atau tidak, lihatlah ini. Ilmu yang bermanfaat sejatinya menjadi cahaya yang menerangi. Sehingga dengan ilmu itu dia menjadi orang yang lapang dada, enak bicaranya, tidak emosi, tidak menggebu-gebu, ya, dia lapang dada, ya. Itu akan menyingkap tirai kebodohan. Jadi kalau ilmu tidak menjadikan dia bisa menerangi hatinya, ini adalah ilmu yang tak bermanfaat sama sekali. Ya, karena ilmu yang bermanfaat dia adalah cahaya. Dan cahaya itu adalah cahaya Allah. Itu kan yang sering dibacakan syair-syair Imam Syafi'i itu. Syakautu ila Waqi'. Aku mengadu kepada guruku Imam Waqi' an hibzi, tentang hafalanku yang buruk. Maka guruku mengatakan, akhbirni, guruku mengatakan kepadaku, kata Imam Syafi'i, supaya aku meninggalkan maksiat, ya. Wa arsadani bi anal an-nur. Dia memberi petunjuk kepadaku, ilmu itu adalah cahaya, wa nurullahi la yuhda lil asi. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mari sama-sama kita bermohon kepada Allah bahwa ilmu apapun yang kita miliki sejatinya itu menjadikan kita semakin dekat dengan Allah, menjadikan kita semakin tawadhu, ya, menjadikan kita ibadahnya semakin khusyuk, menjadikan kita terus merasa malu jika ada kesempatan baik tapi tak kita lakukan. Demikian kata kitab ini. Selanjutnya, kalau kita mau mengetahui sebaik-baiknya ilmu itu seperti apa, ya kita baca. Khairu auqatika waktun tashhadu fihi wujudu faqatik wa turaddu fihi ila wujudi zillatik. Nah, ini dia. Sebaik-baik waktu dalam hidupmu. Mudah-mudahan hari ini kita berkumpul di sini, ini adalah sebaik-baik waktu yang diberikan Allah untuk kita. Apa itu? Baik saat menuntut ilmu atau saat dimana kita merasa dan mengakui kefakiran di hadapan Rabb. Jadi ilmu yang dituntut justru melahirkan dan mengakui kefakiran kita, kebodohan kita di hadapan Allah. Itulah waktu yang terbaik. Dan mengakui kerendahan dan kehinaan dirimu dibanding kekuasaan dan kemuliaannya. Jadi ilmu yang tertinggi ternyata ilmu tawadhu. Ilmu yang merasa hadir dalam hati kita, ya Allah, engkaulah sesungguhnya pemilik ilmu itu. Ya Allah, engkaulah yang sebenarnya ada. Kalaupun aku punya ilmu, paling-paling hanya sedikit. Ya, seperti kata Khaidir, ya. Sebanyak ilmu pun yang kita miliki itu paling seperti burung ketika
meminum air setetes di samudra. Samudra itu adalah ilmunya Allah. Jadi pasti orang yang semakin tinggi ilmunya, semakin berada di dalam atmosfer sebenarnya dia ini tak punya apa-apa. Itulah ilmu itu sebenarnya. Dan Allah tahu persis hati kita itu berapa persen sama Allah. Allah tahu persis kita itu prioritasnya untuk apa sebenarnya. Niatnya untuk apa sebenarnya. Maka tanpa didasari oleh itu, ilmu itu menjadi sia-sia. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebanyak apapun ilmu yang kita dapat, itu hanya sebagai bayang-bayang saja, belum yang asli. Bapak Ibu pasti bisa membedakan mana yang asli, mana yang bayang-bayang, mana yang asli, mana yang fata morgana. Ini yang harus kita ketahui nih. Kata para ulama, sering-seringlah berdiri di depan cermin agar kita mengetahui mana yang asli, mana yang palsu. Ketika Bapak Ibu berdiri di depan cermin, pasti ada nampak gambar wajah kita di dalam cermin. Betul nggak Pak? Kenapa kok ada gambar di dalam cermin? Itu adalah sebenarnya pantulan dari yang di luar. Itulah kita yang asli, yang di dalam cermin adalah gambaran. Kalau kita menghindar dari cermin, gambar yang di cermin masih ada nggak Pak? Nggak ada. Dan itulah juga perumpamaan kita dengan Allah. Bagaimana? Yang asli di luar, yang di dalam cermin adalah bayang-bayang. Yang dalam cermin itu adalah kita sebagai tajallinya Allah, bayang-bayang Allah. Yang di luar adalah asli. Maka sebanyak apapun ilmu kita, kalau jauh dari yang asli, hancur leburlah kita, hancur lebur kita, selesai kita. Maka jangan jauh-jauh dari Allah. Umar bin Abdul Aziz, salah satu Amirul Mukminin yang paling terkenal, pernah jelang sholat subuh dia mengelilingi rumahnya berkali-kali. Itu Umar bin Abdul Aziz, pemimpin hebat. Kalau kita punya pemimpin seperti ini luar biasa. Pantas saja dulu Islam merajai panggung peradaban 750 tahun. Karena punya pemimpin-pemimpin seperti ini. Mengelilingi beberapa kali. Ada yang bertanya, ya Amirul Mukminin, kenapa engkau dari tadi kami lihat mengelilingi rumah ini? Ada apa? Bagaimana mata ini mau tertutup tidur dengan lelap katanya. Sementara mata ini nggak tahu di tempat mana nanti dia akan berakhir. Apakah di surga, apakah di neraka. Sampai sebegitunya. Ya, luar biasa. Inilah orang-orang yang hatinya terus terpaut kepada Allah itu. Orang yang punya ilmu, setinggi apapun ilmunya, adalah orang yang paling takut kepada Allah. Bagaimana Ali bin Abi Thalib? Setiap kali selesai wudhu, setiap mau sholat, itu nampak bergetar, wajahnya seperti pucat. Sahabat bertanya, ya Amirul Mukminin, wahai Ali bin Abi Thalib, setiap kali kami lihat engkau selesai berwudhu, wajahmu seperti pucat dan engkau gemetar. Kenapa? Ya, karena aku tahu persis aku mau menghadap kepada siapa. Kan mau sholat ya, jadi aku tahu persis siapa yang mau aku hadap itu. Dan banyak, saya tidak menceritakan deretan-deretan orang-orang yang luar biasa ini. Makanya malu rasanya kita ini, yang ibadahnya baru biasa-biasa, ya, tapi sudah merasa orang yang paling hebat. Yang ibadahnya masih sedikit, sudah mau mengatur-ngatur Allah. Apa maksudnya mengatur Allah? Ya Allah, aku kan sudah beribadah, jangan dong diturunkan ujian seberat ini. Kenapa tetangga yang ibadahnya nggak jelas, hidupnya kok malah aman-aman lah? Kok kita yang mengatur? Ya, baru beribadah sedikit kita kok mengatur-ngatur Allah. Ya, jadi malu rasanya kita dibandingkan sahabat-sahabat yang lalu itu. Ya, kita lanjutkan.
Nah, yang saya copy paste langsung dari kitabnya, Ni'matul Ma'rifah. Sejatinya orang yang mendapatkan pengetahuan itu merasakan kenikmatan yang luar biasa. Dan Allah tegaskan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa 'allamaka ma lam takun ta'lam wa kana fadlullah 'alaika 'azima. Dan sungguh Allah mengajarkan kepada engkau sesuatu yang tidak engkau ketahui. Dan sesungguhnya keutamaan Allah itu adalah sesuatu yang sangat besar yang diberikan kepadamu. Maka hati-hatilah Bapak Ibu, kata Imam Ghazali, kalau sudah nggak mau lagi belajar, nggak mau lagi datang ke majelis-majelis taklim, itu sama seperti orang yang lebih memilih makanan yang kotor daripada makanan yang bersih. Setiap hari saja kita menuntut ilmu, di luar sana lebih banyak godaan yang menantang kita. Katakanlah kita mendapatkan ilmu di sini 1 jam 2 jam, tapi yang kita hadapi setelah ini godaannya lebih besar. Maka hati-hati. Ya, al jahlu mautun lid dhamir. Kebodohan itu akan mematikan hati. Ya, waduh. Hati yang sakit saja udah jadi masalah Bapak Ibu. Gimana kalau hati yang mati? Ini al jahlu mautun lid dhamir katanya. Kebodohan itu adalah matinya hati. Wah, udah selesai kalau udah matinya hati. Apalagi yang mau diharap? Dia tolak itu semua kebenaran, hati sudah mati. Ya. Wadhib hulil hayah. Apa itu? Kebodohan itu sebenarnya menyembelih diri kita sendiri. Jangan kita sembelih diri kita sendiri dengan tidak mau menambah guru, dengan tidak mau menambah pengetahuan. Ya, nanti dijelaskan. Dulu para sahabat itu gurunya sampai 1000-1500 biasa. Jadi kalau guru kita masih 10, masih 15 masih terlalu sedikit. Jadi wa mahkun lil umur. Jadi kebodohan itu katanya menyia-nyiakan umur, Bapak Ibu. Jadi jangan kita sia-siakan hidup kita ini. Jangan sia-siakan hidup kita ini tanpa didampingi dengan para guru-guru, tanpa didampingi oleh para mursyid yang menunjuki jalan kita ke jalannya Allah. Maka di sini disebutkan, inni a'izuka an takuna minal jahilin. Aku sungguh-sungguh mengingatkan kamu secara keras supaya kamu tidak termasuk kelompok orang-orang yang bodoh, kata Rasulullah. Jadi Bapak Ibu, kalau kita ingat hadis-hadis Rasulullah belasan abad, ribuan tahun yang lalu, itu kan sudah ada. Mungkin Bapak Ibu sudah dengar juga. Hati-hati dengan pemimpin yang disebut dengan Ruwaibidah. Pernah dengar ya Pak? Ada namanya pemimpin Ruwaibidah, kata Rasulullah. Apa itu pemimpin Ruwaibidah? Pemimpin yang tak berilmu, pemimpin yang bodoh, tapi dipuja-puja. Yang tak pantas menjadi pemimpin dielu-elukan. Inilah Ruwaibidah itu. Jadi Rasulullah sudah mengatakan ribuan tahun yang lalu, hati-hati dengan pemimpin yang disebut dengan Ruwaibidah. Hati-hatilah, mudah-mudahan prediksi Rasulullah ini jangan sampai terjadi. Akan ada suatu zaman nanti katanya, pemimpinnya seperti serigala, menteri-menterinya seperti singa, hakimnya itu seperti anjing, katanya begitu. Na'udzubillah. Jadi ini prediksi Rasulullah ini. Takut kita. Jadi makanya mintalah terus petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala supaya kita jangan ikut-ikutan bodoh, ya. Supaya kita tidak memilih pemimpin yang Ruwaibidah itu. Kita lanjutkan. Sejatinya ilmu itu jalan takut kepada Allah. Al-ilmu sabilul khasyah. Faman la ilmalah billah fala khasyatalah innama yakhsyallah min ibadihil ulama. Ya. Ilmu itu adalah jalan merasa takut kepada Allah. Barang siapa yang tidak mengenal Allah, dia tidak mempunyai rasa takut padanya. Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya hanyalah orang-orang yang disebut ulama itu. Hadis ini juga sangat populer. Saya bacakan hadis yang kedua, An Anas
bin Malik qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man kharaja fi talabil ilmi kana fi sabilillahi hatta yarji'. Alhamdulillah kita hari ini sedang menuntut ilmu, di mana Rasulullah mengatakan siapa yang keluar dari rumahnya menuntut ilmu, ya sesungguhnya dia sedang berada di jalan Allah sampai dia kembali. Jadi kalau umur kita tak panjang, saat kita sedang menuntut ilmu, kita wafat dalam keadaan syahid insya Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Sekilas, hanya sedikit yang bisa saya sampaikan bagaimana dulu cerita orang-orang saleh mencari ilmu ini. Disebutkan bahwa Imam Ahmad mengatakan, aku merantau untuk menuntut ilmu dan sunnah. Kemana? Ke Syam, ke Syawahil, ke Maghrib, ke Aljazair, ke Makkah, ke Madinah, Hijaz, Yaman, Irak, Persia, Khurasan, Al-Jibal dan seterusnya. Kemudian aku kembali ke Baghdad. Jadi nuntut ilmunya kemana-mana. Luar biasa perjalanannya. Bahkan Ibnul Jauzi katanya berkata, Imam Ahmad telah berkeliling dunia 2 kali keliling dunia, beberapa negara, sehingga ia mampu menyusun kitab Al-Musnadnya. Itulah cintanya kepada ilmu ini. Sementara Ya'qub bin Sufyan berkata, aku telah menulis hadis dari 1000 syekh. Dari 1000 syekh menulis hadis. Ya, bisa dibayangkan kesungguhannya ini. Semuanya thiqah, terpercaya. Ia juga berkata, aku telah merantau menuntut ilmu selama 30 tahun. Itu menuntut ilmu saja itu 30 tahun Pak. Kita udah berapa tahun Pak menuntut ilmu terus menerus. Saya kira beginilah semangatnya ya para ulama-ulama terdahulu. Begitu juga katanya, kata Aid bin Al-Musayyab, aku pernah pergi berhari-hari dan bermalam-malam untuk mencari satu hadis saja. Jadi berhari-hari, bermalam-malam untuk mencari satu hadis. Sementara di sini disebutkan Muhammad bin Ishaq mendengarkan hadis dari 1.700 syekh. Jadi 1.700 gurunya Pak. Ya, ia berangkat mengembara menuntut ilmu sewaktu berumur 20 tahun dan kembali dari pengembaraannya menuntut ilmu sampai berumur 65 tahun. Itu menuntut ilmu saja itu. Imam Bukhari berangkat mengembara ke banyak negeri dan mengatakan mendengarkan hadis lebih dari 1.000 orang syekh. Ya. Sementara Ibnu Katsir menceritakan Al-Bukhari pernah bangun dari tidur pada suatu malam, kemudian menyalakan lampu, menulis ilmu ketika terlintas di benaknya. Kemudian mematikan lampu, lalu bangun lagi, tulis lagi, tertidur lagi, terbangun lagi, begitu seterusnya. Satu malam itu sampai lebih kurang 20 kali. Begitulah semangatnya para ulama itu. Jadi kalau Bapak Ibu ada kendala ke depan ini menuntut ilmu, tebuslah kendala. Terlalu kecil kendala yang kita hadapi dibanding orang-orang terdahulu yang semuanya serba terbatas. Jadi saya kira di masjid ini kita jadikan sebagai pusat-pusat ilmu. Inilah seperti universitas terbuka. Insya Allah ke depannya kita ini menjadi orang-orang yang betul-betul berwawasan luas. Ya, yang tidak ikut-ikutan bodoh di zaman yang katanya ya, sudah semakin gila seperti ini. Kita lanjutkan. Nah, ini kata kitab ini ada ciri-ciri kebodohan. Yang pertama apa? Ya, cenderung kasar. Ya, cenderung marah-marah. Kenapa? Ya, karena dia nggak kenal dirinya. Karena nggak kenal dirinya, jadilah penjilat-penjilat itu. Ya, takut nggak dapat bagian jadi penjilat. Kenapa? Memang itu yang dia tahu. Ya, hati-hati kita dengan kebodohan-kebodohan seperti ini. Selalu merasa paling benar sendiri, suka membantah, tidak dapat membedakan kata yang baik dan buruk, banyak omong kosong tanpa makna. Berlindunglah kita, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dari kebodohan-kebodohan seperti ini. Sejatinya pengetahuan itu menguatkan.
Menguatkan apa? Udah pasti sejatinya ilmu yang kita miliki harus bisa membuat kita kenal dengan Allah. Kalau kita selama ini berzikir la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, itu artinya apa? Tidak ada yang paling mau kita tuju kecuali Allah. Tidak ada prioritas kita kecuali Allah. Tidak ada yang bisa membahagiakan kita kecuali Allah. Tidak ada yang paling kita utamakan kecuali Allah. Itulah hakikat Allah. Beberapa bulan yang lalu kita sudah sampaikan apa itu sebenarnya tauhid itu. Tauhid itu apa? Tahrirun nas min ibadatil makhluk. Membebaskan manusia dari menjilat makhluk. Membebaskan manusia dari kekaguman yang berlebihan kepada makhluk. Membebaskan manusia ya dari apa? Dari berlebih-lebihan, bahkan sampai menyembah makhluk. Seharusnya yang namanya tauhid bebaslah, nggak tersandra. Yang jadi orang yang bertauhid adalah orang yang bebas. Min ibadatil makhluk ila ibadatillahi wahdah. Dari fokusnya kepada makhluk, fokusnya kepada Allah. Itulah orang yang sebenarnya mengenal Allah. Kemudian disebutkan ini akan meningkatkan derajat kita. Meningkatkan derajat kita. Insya Allah Bapak Ibu semua derajat kita ini diangkat oleh Allah. Karena kita termasuk orang-orang yang berilmu. Alat untuk memahami dan mengamalkan syariat. Saya sudah berikan pengantar di awal tadi. Untuk apa kita belajar syariat ini? Supaya kita menjadi hamba yang dicintai Allah. Supaya kita bisa beribadah sesuai dengan yang disukai oleh Allah. Ya, kalau perbedaan khilafiyah gak usah dihabis-habiskan. Ya, yang penting kita belajar syariat, tujuannya apa? Supaya kita beribadah dengan cara yang paling dicintai Allah. Saya dulu ketika di pesantren memang seluruh pendapat-pendapat itu diutarakan. Jadi kita tahu, oh ternyata dia mengikut pendapat ini, mengikut pendapat ini. Bagaimana dulu saya masih ingat perdebatan tentang sholat saat dalam keadaan musafir. Ya, ada orang yang dalam keadaan musafir, dia tidak mengqashar sholatnya. Yang 4 rakaat tetap 4 rakaat. Dia tidak menyingkatnya menjadi 2 rakaat. Tapi kawannya bilang, ini contoh perdebatan yang seperti sebenarnya tidak perlu. Ya, kenapa Anda tidak memanfaatkan rukhsah dispensasi dari Allah 4 jadi 2, kenapa tetap 4? Sahabat tadi bilang, lah ini kan pilihan sebenarnya. Yang mau meringkas boleh, ini kan ada opsi. Yang tetap 4 kan gak dilarang juga. Kawannya tadi, berarti kamu ini bodoh, dikasih dispensasi gak digunakan. Loh itu kan pilihan kamu, gak usah berdebat. Tapi ditunjukkan lagi pendapat ulama yang lain. Bahkan ada ulama yang mengatakan justru wajib katanya. Sudah dalam perjalanan itu wajib yang 4 jadi 2 lah. Jadi banyak perdebatan. Maksudnya kita ini gak perlu berdebat yang seperti itu. Yang penting semakin dalam ilmu kita semakin mudah memahami. Yang kita tahu adalah anna syariat al-Islam haqqa risalah. Sebaik-baik risalah. Minar risalatil waridat, dari risalah yang pernah ada, dari syariat yang pernah ada, risalah Islam, syariat Islam yang terbaik. Kemudian sejatinya ilmu yang kita miliki insya Allah bisa memberdayakan umat, paling tidak memberdayakan diri sendiri. Saya kagum sekali dengan jamaah di Masjid Al-Ittihad ini. Kemana-mana saya keliling, tak banyak yang seramai kalau sholat subuh. Ini pun tadi kata Pak Haji Muzamil, ini karena tadi ada hujan. Kalau nggak hujan mungkin lebih penuh lagi masjid ini. Subhanallah. Mudah-mudahan ke depan ini jemaah kita semakin ramai, insya Allah. Insya Allah. Ya, kita lanjutkan. Ini kesimpulan penting dari yang kita bahas, dari kitab yang saya bahas. Ilmu apa sih yang sebenarnya tertinggi itu? Ternyata kata para ulama, awaluddin ma'rifatullah. Ilmu yang paling tinggi adalah pengenalan kepada Allah itu. Ya,
Berarti orang yang punya, katanya mengaku punya ilmu tapi nggak kenal Allah, dia kehilangan semuanya. Ya Bapak Ibu ya, dia kehilangan semuanya. Tapi kalau sudah dia ma'rifatullah, dia mendapatkan semuanya. Kemudian yang kedua, ilmu yang tertinggi itu adalah fana. Apa itu fana? Hilangnya kesombongan diri. Terekspresikannya dirinya, bukan aku yang punya, engkaulah yang punya ilmu ya Allah. Pemilik ilmu mutlak adalah engkau. Ilmu yang engkau berikan kepada aku adalah bukan ilmuku. Ini hanya engkau pinjamkan. Jadi tidak mungkin orang yang berilmu itu menyombongkan dirinya. Karena dalam keadaan fana, dia sebenarnya sedang hilang kediriannya. Dia buang seluruh keegoannya. Melebur di dalam kebesaran Allah. Seperti orang yang masuk ke dalam samudra yang besar, tenggelam secara perlahan-lahan, mengecil, sementara dia melihat begitu luasnya alam ini, begitu indahnya kondisi keberadaan di bawah laut, mengecil, sehingga merasakan dirinya, aku fana dan aku tak punya apa-apa dan tak tahu apa-apa. Itulah orang yang sebenarnya memiliki ilmu yang tinggi. Yang ketiga, ilmu yang tertinggi ditunjukkan dengan bertambah khusyuk dalam ibadah ini. Maka kita disuruh oleh Rasulullah untuk berdoa, Allahumma inni a'udzubika min qalbi la yakhsha. Ya Allah, lindungi aku daripada hati yang tidak mau khusyuk. Karena orang yang berilmu adalah orang yang bertambah khusyuk. Yang keempat, orang yang memiliki ilmu yang tinggi, sesungguhnya dia akan semakin dekat dengan Allah. Orang yang semakin dekat dengan Allah adalah orang yang sebenarnya sudah sampai di titik apa yang disebut dengan insan kamil. Ya. Orang itu kan berdasarkan apa yang dia prioritaskan. Kalau dia yang dia pikirkan 24 jam menjadi orang yang populer, menjadi orang terkenal, sebenarnya itu bisa menjadi Tuhannya. Orang yang lebih fokus kepada syahwatnya itulah sebenarnya Tuhannya. Hati-hati, berapa banyak orang yang menjadikan syahwatnya itu sebagai Tuhannya, kan ada itu. Dan yang kemudian ilmu yang tertinggi ada pada ridho, ada pada kebahagiaan, ada pada kepuasan. Itulah kalau ada jamaah yang tanya, Ustadz tolong saya dikasih amalan supaya hati saya lapang, supaya hati ridho. Ya saya bilang sering-sering aja baca inna ma'al usri yusro. Sering-sering aja baca itu amalan-amalan itu. Kalau Nabi Musa berdoa, Rabbisrohli sodri. Dan selanjutnya, tapi Allah langsung mengatakan kepada Rasulullah, alam nasroh laka sodrok. Dengan demikian itu menjadi jalan keridhaan, kepuasan dengan takdir Allah. Dan yang terakhir, ilmu yang tertinggi sebenarnya adalah orang yang sudah ittisol. Apa itu? Selalu muraqabah, ittisol, selalu merasa dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang merasa diawasi oleh Allah, dia justru semakin kuat karena dia didampingi oleh Allah, seperti ayat yang dibacakan oleh imam kita tadi, nahnu auliyaukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Akulah yang menjadi wakilmu, kata Allah, akulah yang menjadi pendampingmu. Itulah orang-orang yang sebenarnya dikuatkan oleh Allah karena ada kesadaran Allah yang menjadi pendamping, Allah yang menjadi wakil kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, inilah poin-poin yang bisa kita pahami, insya Allah bisa kita praktekkan, bahwa bahagialah kita orang yang berilmu. Sedikit ilmu kita, tapi kalau ilmu itu berhubungan dengan ma'rifatullah, fana, bertambah khusyuk, semakin dekat ridho dan ittisal, berarti kita sudah mendapatkan ilmu yang tertinggi. Kenapa?
dulu para sufi senang dengan istilah insan kamil itu. Insan kamil itu bukan berarti tanpa ada kekurangan. Tapi insan kamil itu sesungguhnya kesadaran bahwa hakikat diri kita ini bukan dagingnya, bukan darahnya, bukan tulangnya. Hakikat diri kita ini adalah roh yang dihembuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa harus dibungkus dengan daging dan tulang? Supaya roh tidak gentayangan. Karena itu diri kita ini adalah makhluk spiritual, makhluk yang mengedepankan pemilik roh kita, yang dimana kita sadar dengan firman Allah, wa nafakhtu fihi min ruhi, aku hembuskan sebagian pada ruhku, dan kesitulah seluruh tanggung jawab, kesitulah semua rencana, kesitulah kepada Allah rencana yang paling besar dan target-target dalam hidup kita. Saya kira itu saja Bapak Ibu, mudah-mudahan singkat tapi bisa kita praktekkan dalam hidup dan kehidupan kita sehari-hari. Sebelum ditutup dengan doa, mungkin ada di antara Bapak Ibu yang mau menambahkan atau bertanya, silakan Pak. Nanti kita tutup sebagai doa. Silakan Bapak. Baik Pak Ustaz, terima kasih. Ini ada beberapa jamaah bertanya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya umur saya sudah 77 tahun lebih. Selalu berpegang teguh kepada pesan-pesan orang tua yang menggunakan falsafah Jawa. Iya. Tapi dia juga beribadah, dan yang tidak lupa dan saya langsung melaksanakan antara lain yaitu memperdalam ilmu, kemudian dalam ilmu itu harus disertai dengan iman. Kemudian yang berikutnya adalah selalu ibadah. Nah, dan yang tidak boleh ketinggalan adalah ikhtiar, selalu usaha bagaimana untuk menghidupkan membahagiakan diri kita dan keluarganya, dan selalu ingat kepada Allah. Ya. Itu yang kami pegang, dan alhamdulillah sampai sekarang masih ya sepertinya merasa dekat dengan Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah, subhanallah, kalau orang tuanya sudah mengingatkan, ya seperti itulah sebenarnya. Jadi memang ilmu itu berkaitan dengan ma'rifatullah, keyakinan kepada Allah. Banyak orang yang ilmunya kelihatan sedikit, tapi level keyakinannya melebihi di atas rata-rata, justru dia yang lebih seperti jalan tol menuju Allah. Saya kira Bapak Ibu pernah ingat cerita itu. Ada seorang murid minta amalan dari gurunya supaya dia punya keahlian, katakanlah jalan di air, bisa terbang. Kata kiainya, amalkan aja tuh, ya hayyu ya qayyum, ya hayyu ya qayyum. Tapi dia yakin sekali. Begitu dia mengamalkan itu, lupa apa tadi ya? Yang ingat apa yang dia baca? Yang ingat ya kayumu ya kayuku, ya kayumu ya kayuku. Tapi keyakinannya itu sama keyakinan kiainya itu. Betul-betul ketika dia mengamalkan ya kayumu ya kayuku, ketika dia masuk ke dalam air, dia betul-betul tak tenggelam. Ternyata meskipun salah, dan itu tak sengaja karena memang lupa, tapi keyakinan begitu mantap, Allah kasih kelebihan dengan tidak tenggelam jalan di air gitu. Jadi betul Pak, yang beruntunglah Bapak mendapatkan pesan-pesan dari orang tua seperti itu. Silakan yang lain Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Pak Ustadz telah menyatakan ada yang asli dan ada yang palsu. Dan hubungan dengan Al-25 ini masih ada sebagian keyakinan di antara umat ini bahwa sosok Nabi Isa itu sama dengan Yesus. Padahal kalau kita perhatikan dalam An-Nisa 157 tidak seperti itu. Dan dalam masalah ini mohon kepada Pak Ustadz memperjelas, memberikan pencerahan pada kita untuk keyakinan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ya, jadi ini bertepatan hari tanggal 25 Desember itu pembahasan dalam kristologi saya pikir sudah sangat banyak. Yang jelas memang kehati-hatian kita
Ya, kalau umat lain menganggap Isa alaihissalam yang kita anggap nabi itu mereka anggap sebagai Tuhan, tentu itu sudah menodai tauhid. Ya, sampai Quran pun jelas-jelas mengatakan begitu ya, hampir-hampir terbelah langit gara-gara mereka menjadikan Isa itu sebagai Tuhan. Jadi disitulah bukti bahwa kita harus bersyukur. Kita memang Allah yang langsung memperkenalkan dirinya dalam Al-Quran tuh kepada kita. Ini aku adalah Allah, innani anallah. Fa'budni, maka sembahlah aku. Tidak ada dalam kitab agama lain yang betul-betul menegaskan, mengatakan aku ini hambamu, sembahlah aku. Cuma di dalam Al-Quran, cuma Islamlah yang Allahnya memperkenalkan diri. Jadi kita beruntung, kita tidak mungkin salah siapa yang kita sembah, karena memang Allah sudah memperkenalkan dirinya. Ya, mudah-mudahan umat yang menganggap Isa alaihissalam yang menjadi yang sebenarnya manusia, ya akhirnya sadar bukan menyembah manusianya. Saya kira banyak sudah bukti-bukti, mohon maaf, yang betul-betul mengkaji, para pendeta-pendeta yang mengkaji justru menjadi mu'alaf dan menjadi ustadz-ustadz. Ya, ini menunjukkan bahwa kebenaran itu tidak bisa ditutupi, kebenaran itu pasti akan terungkap. Innal batila kana zahuqa, insyaallah akan terungkap. Jadi saya kira itu yang bisa saya komentari. Sebenarnya kalau mau lebih panjang itu harus ada dalam kajian kristologi nanti. Ya, Pak Muzammil nanti bisa mengundang Ustadz Kainama, Ustadz Nababan dan Ustadz yang lain yang lebih membuat kita paham tentang tentang kristologi ini. Kita tutup dengan doa, Pak. Masih ada, Pak? Ya, silakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kita caranya menyampaikan ilmu yang seperti diperintahkan Nabi, sampaikanlah walau satu ayat, dan cara menghadapi orang yang kita ingin sampaikan ilmu tapi membantah gitu atau tidak menerima gitu atau mendebatnya, bagaimana sikap kita terhadap itu? Terima kasih. Assalamualaikum. Ya, betul, Pak. Jadi tidak semuanya kebenaran yang kita sampaikan itu diterima. Ya. Makanya dalam Al-Qur'an itu pola menyampaikan, cara mengkomunikasikan itu betul-betul detail disampaikan oleh Al-Quran. Jadi kita harus mengikuti langkah-langkah itu. Mungkin cara kita menyampaikannya belum tepat, diganti lagi. Kalau belum tepat, diganti lagi. Seperti dalam Al-Quran, kalau mau menyampaikan, sampaikanlah dengan yang enak dan kena di hatinya. Itu namanya qaulan baligho. Sampaikanlah, gak usah bertele-tele, lembut tapi enak didengar. Ada qaulan sakila, ada qaulan ma'rufah, ada qaulan maisuro, qaulan sakila. Jadi cara kita menyampaikannya enak didengar. Tidak harus kita menjadi guru untuk membuat orang yang kita sampaikan paham. Mungkin dengan cara kita gaya bersahabat, gaya bersenda gurau yang ringan. Kalau kita mengajari model orang itu kebanyakan dia nggak suka ditunjuk-tunjuk seolah-olah kita tunjukkan kebodohannya. Tapi dengan strategi-strategi tadi, saya pikir itu akan sampai pada waktunya. Ya, kita tidak juga akan tugas kita kan hanya menyampaikan, Pak. Allah sendiri mengatakan kepada Rasulullah, innama anta mudzakir lasta alaihim bimusaitir. Tugasmu ya Rasulullah Muhammad menyampaikan. Lasta alaihim bimusaitir. Jangan berkata-kata kasar, jangan main paksa-paksa, tapi dengan cara yang mudah, dengan cara berdialog. Kita pun sama anak juga begitu. Sholat tapi kita suruh marah-marah. Ya, padahal yang kita suruh itu benar, tapi cara kita enggak cocok sama anak kita. Malah kita usir dia, kan udah salah.
Padahal sebelum menyampaikan itu ajak diskusi dulu, ajak dialog. Misalnya, nak, ini papa mau beli mobil yang gimana ya nak? Walaupun nanti keputusan si ayah juga, tapi si anak merasa dihargai. Oh, berarti penting juga pendapat saya. Di pikiran si anak tadi, oh ternyata penting juga bagi ayah pendapat saya. Jadi dia merasa dihargai. Jadi model-model yang seperti itu coba dihargai dulu, disampaikan dengan cara-cara yang tepat, insya Allah pada waktunya dia akan menerima. Saya kira begitu Pak. Ya. Kita ada sedikit ya, nih, silakan Pak. Tadi di pengantar dari tadi slide tadi sama Profesor Bambang disebutkan ayat Allah yang sangat signifikan itu. Ya. Allah mengatakan hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Itu Allah suatu menyampaikan suatu pertanyaan yang sebetulnya sangat pertanyaan yang tidak perlu dijawab, artinya sangat beda. Orang yang berpengetahuan dan orang yang tidak berpengetahuan. Betul. Apakah sama kata Allah? Iya. Orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Iya. Bahkan dikatakan di ayat berikutnya yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladzina utul ilma darajat. Iya. Allah mengangkat setinggi-tingginya orang yang berilmu berapa derajat. Malah dari itu majelis taklim ini kata Rasulullah yang Ustadz sering sampaikan di sini, pengajian ini pahalanya lebih besar dari 1000 rakaat. Itu orang yang datang duduk di sini ini siapa yang kuat sholat 1000 rakaat? Ada ulama-ulama tertentu yang kuat 1000 rakaat. Betul, Pak. Majelis taklim ini pahalanya lebih besar daripada 1000 rakaat salat sunat. Gitu. Jadi dan juga ditekankan lagi sama Ustadz tadi, bahwa kejahilan, kebodohan itu ada pilih pemimpin yang bodoh yang sering sebetul kebohongan itu suatu menunjukkan suatu kebodohan. Ada pemimpin yang sering bodoh, yang bohong melulu omongannya. Ya tidak tahulah, pikir sendiri, tak sapalah omongnya serba bohong. Itu menunjukkan kok kejahilan, kebodohannya. Dan bahkan kata Rasulullah SAW, ciri utama orang munafik itu bohong. Ya, ada 3 syarat kan. Satu, cari ciri utama dan Al-Quran dan hadis, orang bohong itu ciri utama orang munafik. Assalamualaikum. Silahkan jelaskan. Saya kira saya nggak perlu lagi menambahkan, sudah sangat jelas apa yang disampaikan oleh Pak Haji Muzammil, luar biasa. Ya, mudah-mudahan kita tidak ikut-ikut kebodohan yang dilakukan para pemimpin-pemimpin kita. Ya, mudah-mudahan insya Allah kita dipilihkan oleh Allah pemimpin yang terbaik, sehingga kita beribadah dengan tenang, beribadah dengan khusyuk, dapat membesarkan anak-anak keturunan kita dengan cara yang terbaik. Terima kasih banyak Pak Haji, ini tambahannya yang luar biasa. Mudah-mudahan kita bisa praktekkan dalam kehidupan kita supaya kita tetap berhati-hati. Kita tutup dengan doa ya Pak Haji ya. Baik, Bapak Ibu, mari sama-sama kita tutup taklim kita pada hari ini dengan berdoa, bermunajat sambil kita bertafakur. Seperti kata Pak Haji tadi, hadir di sini ini seperti sholat 1000 rakaat. Nggak ada yang mampu kita ini sholat sampai 1000 rakaat. Tapi bisa ditebus, bisa dilakukan, diganti dengan hadirnya ke majelis taklim. Ini adalah bagian daripada tafakur kita. Dan dalam hadis itu disebutkan orang yang bertafakur. Bapak Ibu kan sekarang sedang bertafakur nih. Apapun yang disampaikan Bapak pikirkan, insya Allah dilakukan, itu bagian dari tafakur. Dan orang yang bertafakur sesaat itu seperti beribadah 80 tahun. Bahkan dalam riwayat yang lain disebutkan bertafakur sesaat itu seperti beribadah 100 tahun. Gak ada, kecil kemungkinan kita nanti sampai 100 tahun ini, kecil. Kalaupun ada, kecil kemungkinan. Maka beruntunglah kita yang bisa hadir di majelis-majelis taklim ini. Illa hadiniyah walikuli niyatin salihah al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah rabbil alamin hamdan hamidin hamdas syakirin hamdan yuafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi lil jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik.
Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Rabb kami, betapa kami menyadari ya Allah, Engkau saja yang menghidupkan dan mematikan kami. Engkaulah Rabb kami yang memiliki pengetahuan tentang segalanya ya Allah. Ubun-ubun kami ada dalam genggaman-Mu ya Allah. Takdir kami ada di tangan-Mu ya Allah. Takdirkan kepada kami takdir yang terbaik ya Allah. Beribadahlah kami dengan ibadah yang paling Engkau sukai ya Allah. Pertemukan kami dengan para guru-guru yang membuat kami lebih kenal kepada Engkau ya Allah. Ya Allah ya Rabb kami, Engkaulah tujuan kami ya Allah. Ridho-Mu yang kami kejar ya Allah. Tumbuhkan rasa cinta dalam hati kami kepada Engkau ya Allah. Tumbuhkan pengetahuan dalam hati kami supaya kami semakin dekat dengan Engkau ya Allah. Ya Allah ya Rabb kami, ampuni kami jika dalam sisa-sisa kehidupan kami masih banyak melakukan kelalaian-kelalaian. Kami masih jarang hadir di majelis taklim-Mu. Kami masih sangat jarang berzikir menyebut asma-Mu. Tidak setiap pagi, siang dan malam kami membaca ayat-ayat suci-Mu ya Allah. Karena itu ya Allah, di sisa usia yang masih Engkau amanahkan kepada kami, tambahkan rasa khusyuk kami ya Allah. Tambahkan rasa syukur kami. Mampukan kami menjadi orang tua yang terbaik bagi anak-anak kami. Sehingga anak-anak kami menjadi anak-anak yang soleh. Menjadi anak-anak yang menjadi qurrata a'yun bagi kami. Anak-anak yang rajin mendoakan kami orang tuanya ya Allah. Jadikan kami suami yang terbaik bagi istri kami. Menjadi istri yang terbaik bagi suami kami ya Allah. Allahumma rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rabbana innaka antas samiul alim wa tub alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufik wal hidayah wa bihi nasta'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.